Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan tema pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, ke kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di agu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Dia pun tidak menjadi melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah merenungkan firman Tuhan tentang kitab Yunus 2 hari berturut-turut, bagaimana Allah berfirman memerintahkan seorang Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan firman Allah tentang akan hukuman Allah terhadap orang-orang yang ada di Niniwe
karena mereka telah melakukan kejahatan di hadapan Allah, sehingga Allah murka kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Kalau kita telah melihat, mendengar dengan 2 hari ini, bagaimana ketika Allah mengutus Yunus, tapi Yunus lari daripada panggilannya, meninggalkan setiap tugas yang telah Tuhan perintahkan, karena dia tidak rela kalau bangsa itu diselamatkan oleh Allah, karena bangsa itu adalah bangsa yang jahat, sehingga dia ingin Allah menghukum bangsa itu. Namun Allah tetap pada setiap ketetapannya, menginginkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, mengingatkan mereka bahwa Allah akan menghukum mereka atas setiap perbuatan mereka. Kita melihat Bapak Ibu, kalau di pasal yang ketiga ini yang pertama, bagaimana Allah kembali berfirman kepada Yunus. Yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kubermankan kepadamu. Allah kembali berfirman kepada Yunus, memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, supaya mereka mendengar atas setiap rencana Tuhan, hukuman Allah yang telah disiapkan bagi mereka atas setiap perbuatan mereka yang jahat. Kalau kita membaca ayat ketiga, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yunus datang ke kota Niniwe membawa berita, membawa firman Allah bahwa Allah akan menunggang balikan kota Niniwe atas setiap perbuatan mereka. Bapak Ibu, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe tidak lagi bisa diampuni oleh Allah, sehingga Allah berfirman akan menunggang balikan bangsa ini atas setiap perbuatan mereka yang begitu jahat. Namun Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana pengampunan Allah dinyatakan di tengah-tengah kota Niniwe atas setiap perbuatan mereka yang telah mereka sadari dan mereka berbalik kepada Allah. Kita melihat Bapak Ibu di ayat 4 tadi, bagaimana Yunus menyampaikan berita yang daripada Allah bahwa Allah akan menunggang balikan kota itu dalam 40 hari. Jadi Bapak Ibu, ada 40 hari waktu diberikan kepada orang-orang yang ada di Niniwe untuk boleh bertobat kepada Allah sebelum Allah menunggang balikan kota Niniwe. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terjadi ketika Yunus boleh memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang ada di Niniwe? Kalau kita membaca di ayatnya yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Bapak Ibu, ketika Yunus menyampaikan akan firman Allah yang akan menunggang balikan kota ini, orang-orang Niniwe yang tidak mengenal Allah, hari mereka tergerak. Mereka tidak mau mereka dihukum. Mereka tidak ingin mengalami penghukuman yang daripada Allah, walaupun mereka tidak mengenal Allah dan tidak percaya akan Allah. Namun Bapak Ibu, ketika berita ini disampaikan, telinga mereka mendengar dan hati mereka menerima akan berita itu, sehingga Bapak Ibu dikatakan yang kelima tadi, mereka percaya dan mereka mau bertobat. Mereka mengumumkan ingin puasa di hadapan Allah sebagai bukti pertobatan mereka, meninggalkan kejahatan mereka. Bapak Ibu, ada hal yang luar biasa akan kita lihat di firman Tuhan hari ini. Bukan hanya orang-orang di Niniwe saja yang bertobat Bapak Ibu atas setiap berita yang boleh mereka dengar. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di debu. Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang raja yang memimpin kota Niniwe ketika mendengar berita itu juga turun dari singgasananya dan mau berbalik kepada Allah, bertobat dan mau datang berpuasa kepada Allah, memohon pengampunan. Kalau kita baca yang ke-7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian,
manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Bapak Ibu, Raja telah memerintahkan kepada seluruh masyarakat kota Niniwe untuk boleh berbalik kepada Allah, bertobat, memohon pengampunan daripada Allah. Kalau kita baca ayat yang ke-9, ada hal yang luar biasa yang mereka percayai. Mereka kata yang ke-9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Berita yang disampaikan oleh Yunus, firman Allah yang disampaikan oleh Yunus, bahwa Allah akan meninggalkan balikan kota itu, akan membinasakan kota itu, membuat mereka khawatir dan ingin berbalik kepada Allah. Dan itu mereka lakukan dan mereka percaya ketika mereka akan berbalik kepada Allah. Mereka memiliki keyakinan bahwa Allah akan mengampuni mereka ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Benar Bapak Ibu, pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Niniwe menghasilkan buah. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka percayai, itu terjadi dalam hidup mereka Bapak Ibu. Pertobatan mereka menghasilkan pengampunan yang daripada Allah. Kalau kita baca ayat ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, perbuatan yang sungguh di hadapan Allah atas setiap kejahatan yang mereka lakukan menghasilkan buah, bahwa Allah mengampuni mereka. Sebab Allah adalah kasih. Allah sungguh mengasihi kita Bapak Ibu saudara yang terkasih. Apa dosa yang telah kita perbuat hari ini yang membuat Allah murka kepada kita? Mari kita belajar dari orang-orang yang ada di Niniwe, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun ketika mereka mendengar firman Allah, mereka berbalik, bertobat dan memohon pengampunan daripada Allah, percaya kepada Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, ada hasil yang mereka terima. Allah mengampuni mereka. Allah yang hendak menunggang-balikkan kota itu tidak terjadi melaksanakan rencana itu. Allah berbalik daripada rencananya dan mengasihi mereka, mengampuni mereka. Demikian dengan hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita melakukan dosa di hadapan Allah, mari kita datang berbalik kepada Allah. Mari kita memohon pengampunan daripada Allah, maka Allah akan mengampuni kita Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu, firman Allah telah berkata dalam Roma 6 ayat ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keberdosaan kita membawa kita ke dalam maut Bapak Ibu. Namun ketika kita sungguh percaya kepada Allah, kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang kita perbuat hari ini mari kita sadari, kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengaruniakan hidup yang kekal dalam hidup kita. Kebinasaan itu akan Tuhan balikkan menjadi kasih karunia yang membawa kita kepada keselamatan yang daripada Allah. Oleh karena itu tetap percaya kepada Allah, andalkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Bagaimana kota Niniwe, orang-orang yang ada di sana ketika mendengar bahwa Allah akan menghukum mereka, dan mereka mulai khawatir dan mereka datang kepada Allah, berbalik memohon pengampunan daripada Allah. Dan ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berbuat apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah berubah, Allah mengasihi mereka, Allah memberkati mereka. Demikian dengan hidup kami Tuhan. Ketika kami mungkin lari daripada jalan Tuhan Allah, ajar kami Tuhan untuk kembali kepadamu, memohon ampun daripada Allah, sehingga kasih karunia yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami tetap menaungi kehidupan kami. Bila kerinduan kami ya Bapa, hanya di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.